Ini untuk pertemuan kemarin, saya tumpuk di hari ini aja. Sebelum kelompok 2 presentasi. Tentang lingkungan pemasaran. Terlalu susah. Jadi lingkungan pemasaran itu dipelajari untuk apa tujuannya ini? Untuk menggambarkan kekuatan lingkungan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Terus menjelaskan bagaimana perubahan dalam lingkungan demografi, ekonomi, mempengaruhi keputusan pemasaran. Berikutnya ada mengidentifikasi gejala utama dalam lingkungan alam dan teknologi perusahaan, terus menjelaskan perubahan kunci dalam lingkungan politik dan budaya, yang terakhir mendiskusikan cara perusahaan bereaksi terhadap lingkungan pemasaran. Ini lingkungan di sini maksudnya lingkungan bisnis ya, jadi nggak terbatas ke dalam lingkungan secara harafiah kayak alam juga, tapi lingkungan alam masuk ke dalam lingkungan bisnis. Jadi perspektifnya itu tiga kaki teorinya, tripod strategic view. Ini manajemen strategik, bagaimana bisnis itu melihat lingkungan di sekitarnya. Yang pertama dari segi resources based view, itu jadi dilihat dari segi resourcesnya, internal resources, jadi sumber daya internalnya seperti apa, baik dari segi keuangannya, terus manajemennya, terus sumber daya manusianya. Berikutnya ada institutional based view, itu dilihat dari segi institusional atau organisasi eksternal ya. Ini biasanya dikaitkan dengan lembaga pemerintah, itu yang paling tinggi. Jadi organisasi paling tinggi kan pemerintah ketika government-nya biasanya merujuk kepada public policy. Jadi bagaimana sih kebijakan pemerintah itu mendukung atau justru menghambat pertumbuhan bisnis, bisa bisnis UKM ataupun bisnis perusahaan besar atau multinational enterprises, yang perusahaan yang sangat besar ya. Jadi M&A itu sudah ada di beberapa negara, itu maksudnya M&A. Terus berikutnya ada industrial based view. Industrial based view merujuk kepada bagaimana perusahaan melihat faktor-faktor yang ada dalam industri. Ini eksternal juga. Jadi industri itu dilihat bagaimana sih linkage-nya dengan perusahaan kita atau bisnis kita. Jadi hubungannya seperti apa, atau paling gampang itu merujuk kepada persaingan dan competitiveness. Bagaimana persaingan antar perusahaan itu bisa sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja perusahaan ataupun kinerja bisnis kita. Kalau persaingannya tinggi, ya kalau kita nggak bisa bersaing, ya kita akan kalah. Simpelnya seperti itu. Jadi dilihat dari tiga perspektif, internal maupun eksternal. Terus tiga kaki itu merujuk kepada internalnya resources based view, eksternalnya ada dua, ada dari government, ataupun LSM pun bisa masuk, organisasi-organisasi di luar pemerintah. Contohnya kayak front buruh, itu juga itu kan mengintervensi perusahaan, atau apa ya, misal organisasi kultural lokal, kayak misalnya perusahaan kelapa sawit itu kan diintervensi oleh kultural lokal di orang-orang Dayak sana di Kalimantan. Itu kan mereka mengintervensi, bisa berbagai macam intervensinya. Intervensi ini bisa negatif bisa positif ya, jadi jangan selalu perspektifnya kalau intervensi negatif, tidak, bisa positif ataupun bisa negatif. Berikutnya industrial itu bisa sesama level, industri kecil misal sama industri kecil, kalau positif ya saling bekerja sama, kalau negatif ya mereka bersaingnya agresif. Bisa juga berbeda level, misal industri besar dengan industri kecil atau industri menengah dengan industri kecil, itu linkage-nya seperti apa. Itu dari tiga kaki. Ini lingkungan pemasaran terdiri dari semua pelaku dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan sebuah kekuatan atau pelaku yang mempengaruhi kemauan perusahaan untuk melakukan transaksi bisnis secara efektif dengan pasar sasarannya.
Ini merujuk kepada pemasaran. Terus perusahaan harus terus mengamati dan mengelola lingkungan pemasaran untuk mencari peluang dan mencegah ancaman. Jadi intervensi-intervensi yang ada itu internal maupun eksternal itu bisa berbagai macam. Bisa kalau pakai toolsnya saja bisa sebagai kekuatan atau kelemahan, opportunity, ke peluang ataupun ke ancaman. Lingkungan perusahaan terdiri dari internal dan eksternal. Ini seperti yang kita jelaskan, kita bahas tadi. Bisa dari segi makro ataupun mikro. Ini eksternalnya. Terus lingkungan internal terdiri dari 5M. Ini resources ya, resources based view. Satu man, money, machine, terus ada material sama method. Jadi man itu manusia, money itu duit, ya, money, fulus. Machine itu mesin, material itu bahan baku, metode itu metode. Kalau boleh dijelaskan, gampang ya. Metode yang kalau metode itu merujuk kepada bagaimana sih mengelola perusahaan atau mengelola bisnis, bisa dari segi manajemennya atau strateginya, itu metodenya. Kalau man sumber daya manusia, money sumber daya keuangan, cash flow-nya seperti apa, likuiditasnya seperti apa. Mesin untuk mengolah ini biasanya kalau dipakai dari perusahaan-perusahaan manufaktur. Terus material itu bahan baku. Ini mikro eksternal biasanya disebut sebagai control variable. Jadi perusahaan merupakan lingkungan mikro perusahaan merupakan kekuatan yang dapat dikendalikan atau controllable variable. Jadi kecenderungannya perusahaan atau bisnis itu bisa yang touchable ya, jadi yang bisa disentuh ataupun bisa langsung dieksekusi itu yang di mikronya ini. Ini bisa berbagai segi, masuk, ada para perantara pemasaran, perantara keuangan, pelanggan, pesaing, masyarakat umum. Ini pemasok ini bisa masuk ke industrial, jadi para perantara pemasaran juga bisa masuk ke industrial, keuangan bisa masuk ke resources, pelanggan itu masuk ke resources juga, pesaing itu masuk ke industrial, masyarakat umum bisa masuk ke institusional maupun industrial. Tergantung skopnya, kalau di organisasi dia masuknya institusional, kalau dia masyarakatnya individu dia masuk ke industrial ataupun resources. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, pemasok bagaimana sih hubungannya dengan pemasok, baik atau enggak. Semakin baik hubungan dengan pemasok, kita bisa dapat material bahan baku lebih murah. Para perantara pemasaran, kita anggap aja ini maklar, bisa brand ambassador, macam-macam. Atau franchise itu juga bisa masuk ke para perantara pemasaran. Jadi kita harus menjaga hubungan antara bisnis kita dengan para perantara pemasaran. Terus perantara keuangan itu kecenderungannya ke bagaimana teksnya, di pengelolaan keuangan, bisa dari cash flow, likuiditasnya, atau manajemen teksnya, manajemen pajaknya, itu di perantara keuangan ya. Terus pelanggan sudah pasti, pesaing itu gampang, masyarakat umum bisa dibagi menjadi dua sisi, individual maupun organisasional. Lingkungan internal, beberapa departemen, tingkat manajemen mempengaruhi pengambilan keputusan pemasaran. Jadi hubungan antara bagaimana manage bisnis agar pengambilan keputusan pemasaran itu efektif dan efisien. Terus firma saluran pemasaran seperti pemasok, perantara pemasaran, termasuk penjual perantara, firma distribusi fisik, agen jasa pemasaran, perantara keuangan bekerja sama untuk menciptakan nilai pelanggan. Saluran-salurannya atau channelingnya. Ini ada lima jenis pasar, pesaing, masyarakat. Kita jelaskan masyarakat saja. Masyarakat kecenderungannya mempunyai kepentingan aktual atau potensial atau dampak bagi keuangan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Ya paling simpel contohnya misal ketika ada perusahaan akan mendirikan kantor ataupun pabrik suatu daerah, ya mau nggak mau dia harus bekerja sama dengan masyarakat sekitar situ, lokal civilizationnya di situ bagaimana. Cenderungannya sih ya masyarakat lokal akan meminta jatah SDM biasanya, jatah karyawan.
nanti bikin solusi aja. Bisa seringnya sih perusahaan kalau misal di TRS itu kecenderungan sih dia uneducational ya, jadi nggak terdidik, karena kan biasanya pabrik-pabrik itu mendirikan perusahaan di desa-desa karena kan butuh lahan yang besar, biasanya digarap di lahan sawah jadi pabrik. Makanya ya rata-rata yang masyarakat itu khusus sebagai guru gitu. Guru atau security, jadi di lower staff atau lower management. Itu win-win solusinya di situ sebagai masyarakat. Negatifnya seperti apa lah? Negatifnya ya kalau kita melihat secara psikologis ya, masyarakat sekitar itu cenderung gimana ya, sampai naik dewi kalau bahasanya itu kan, karena mereka orang situ, jadi bisa menganggap ya dominasinya besar daripada kalau misal kita ngerantau ke mana, ke Jakarta, kita bekerja di Jakarta kan kita nggak punya dominasi di situ ya, mau nggak mau ya profesionalitasnya yang dijaga. Kalau orang-orang lokal civilian itu kan ya ini apa ya, subjektif ya, nggak objektif ya, tapi kecenderungannya seperti itu secara dari sisi negatifnya. Positifnya apa ya, pemenuhan SDM mudah gitu. Ini lingkungan makro terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi keseluruhan lingkungan mikro. Kekuatan-kekuatan ini membentuk peluang dan menempatkan ancaman bagi perusahaan. Jadi lingkungan makro cenderungannya seperti ini, memang apa ya, untouchable atau karena dia bentuknya intangible itu nggak kelihatan, nggak bisa tersentuh. Contohnya inflasi, kan perusahaan nggak bisa apa-apa. Inflasi yang bisa mencegah inflasi kan cuma BI di Indonesia itu. Negara pun nggak bisa mencegah inflasi, yang bisa mengatur itu kan BI, karena itu domainnya BI Bank Indonesia. Jadi seperti itu. Kalau yang paling aktual ya COVID-19 ini, nggak ada yang tahu akan ada COVID. Yang bisa mencegah siapa? Pemerintah. Jadi pemerintah seperti apa di awal-awal misal November 2019 itu kan udah mulai ada di Wuhan. Kecenderungan pemerintah Indonesia reaktif, ya udah ketika dia datang Maret ya udah langsung ke pontang-panting, perusahaan banyak yang failit, di PHK di mana-mana. Itu resikonya ketika lingkungan makronya reaktif, jadi nggak proaktif. Itu salah satu intervensi lingkungan makro, bisa dari segi ekonomi, sosial maupun demografi. Ini 6 kekuatan ini. Jadi demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, budaya. Demografi itu kecenderungannya ke people. Jadi bagaimana sih umur, tingkat pendidikan itu masuk demografi, kesejahteraan juga masuk demografi. Itu mempengaruhi bagaimana kinerja perusahaan. Kalau kita punya karyawan yang uneducational ya susah. Jadi mau kita harus mengeluarkan investasi lagi untuk mendidik mereka bagaimana menjadi seorang karyawan yang profesional. Terus demografi itu untouchable juga. Kita nggak bisa mengatur umur orang, bahasanya umur produktif orang kan kita nggak bisa atur. Usia produktif itu kan antara 20 sampai ke 40-an, sampai 45 sih sebenarnya, sampai 45, cuma rata-rata sampai 40-an. Kan kita nggak bisa atur umur orang. Terus profil juga nggak bisa atur. Misal dia punya masalah apa di keluarga, itu akan berpengaruh terhadap kinerja mereka di perusahaan, itu kan kita nggak bisa atur. Terus ekonomi itu maksudnya ya kayak inflasi, terus dropnya nilai mata uang rupiah. Kalau misal perusahaannya menggunakan material dari impor, ya mau nggak mau cost-nya akan lebih besar kalau rupiahnya drop. Kan kita belinya pakai dolar, bisnisnya beli pakai dolar, dolarnya naik ya udah susah. Alam, ini bencana alam, bisa jadi perubahan perilaku konsumen. Terus teknologi jelas ya, intervensi banget ya teknologi. Ketika retail fashion itu berjaya di era-era 90 sampai 2000-an itu, ketika dia e-commerce masuk, e-commerce yang fashionable gitu, fashion retail masuk ke e-commerce, langsung hajar. Yang tutup setelah tahun 2010 itu hanya beberapa aja. Retail itu maksudnya kayak mall-mall ya, mall-mall kayak
Matahari Department Store, Ramayana, Surat udah bangkrut lama. Ramayana udah mulai fluktuatif ya. Matahari cenderung kuat karena dia adaptif kok perusahaannya. Terus politik ini jelas ketika kondisi politik suatu negara itu carut marut ya susah, nggak ada investasi masuk, pemasaran pun susah, ujung-ujungnya kebijakannya ngawur gitu. UKM ya jadi susah berkembang. Jadi ini faktor-faktor makro. Jadi perspektifnya ketika perusahaan itu untouchable, jadi dia nggak bisa sentuh ini faktor-faktor ini. Misalnya cuma berdefensif aja. Jadi ketika ada COVID ya mau nggak mau kita harus defend gitu. Kita harus jual tuh apa aset liquid. Kalau punya, kalau nggak punya ya udah pecat gawe tetap nggak nutup kos, tutup gitu, bangkrut. Itu seperti itu. Saya jelaskan tadi, demografi termasuk ke sini, struktur usia, perubahan profil, perubahan populasi demografis, populasi terdidik dan pekerja kerah putih yang lebih banyak. Kerah putih itu pejabat ya. Biasanya asumsinya kalau white collar employee ini perspektifnya ke pejabat-pejabat itu. Jadi kayak apa namanya pejabat pemerintahan, PNS itu kan mengintervensi juga. Dia minta jatah. Kepolisian itu hal umum yang sebenarnya di teori pun ada dan di empiris jelas sudah ada. Dan rahasia umum ya mungkin kalau seorang praktisi pasti tahu kalau udah pernah kerja. Saya beberapa kali udah sering yang namanya menjadi praktisi ya, sering sekali karena berhubungan dengan kepolisian. Positif ya, positif bisa dibilang positif, bisa dibilang negatif. Jadi ya begitulah, namanya juga white collar. Terus peningkatan keragaman. Lingkungan ekonomi terdiri faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian. Daya beli kan maksudnya ke inflasi naik, daya beli turun. Pola pembelian, polanya seperti apa itu mempengaruhi. Terus lingkungan ekonomi jadi ditentukan oleh perhatian konsumen pada nilai dan perubahan pola belanja konsumen. Nah ini yang tadi saya bilang lingkungan ekonomi. Saat ini konsumen yang terperas secara finansial sedang mencari nilai yang lebih besar, kombinasi yang tepat dari kualitas dan jasa yang baik pada harga yang wajar. Jadi ini ya mau nggak mau ketika kondisi daya beli turun, ya mau nggak mau kita harus turunkan price-nya. Jadi harganya diturunkan, kualitasnya tetap. Jadi kualitas tetap, harga diturunkan. Atau kualitasnya turun dikit, harganya turun. Jadi mengikuti cost-nya. Kalau mau tetap dapat untung besar ya. Kalau untung kecil ya yang penting main cash flow aja. Itu. Ini distribusi pendapatan juga berubah. Orang kaya semakin kaya, kelas menengah menurun, dan orang miskin tetap miskin menghasilkan dua tingkat pasar. Sekarang banyak perusahaan melakukan penawaran masalah mereka pada dua pasar yang berbeda. Jadi orang kaya dan orang miskin. Jadi memang dikotominya seperti itu ya sekarang. Ya mungkin karena Indonesia itu ya dibilang kapitalis ya kapitalis, dibilang enggak ya enggak. Jadi orang kayanya ada banyak, orang miskinnya lebih banyak. Orang menengahnya kecenderungannya ke miskin. Karena apa? Kalau sebagai seorang marketer, biasanya jualan produk itu nggak masuk ke segmentasi orang menengah. Karena orang menengah justru dia nggak bisa nggak bisa menjangkau produk-produk yang bisa dibeli oleh orang kaya. Gitu. Jadi ya jualannya ke orang produk yang bisa dibeli orang miskin, orang menengah akan sanggup beli atau lebih sanggup beli daripada dia akan naik ke top level piramidnya. Orang kaya kan perspektifnya beda. Dia kualitas nggak terlalu penting. Yang penting itu kan gengsi atau value premiumnya. Orang-orang kaya kan seperti itu. Kalau menengah kan masih sensitif terhadap harga, apalagi orang miskin kan. Ini bukan maksud mendikotomikan ya atau memilah-milah struktur masyarakat ya, karena memang itu bisnis itu. Apalagi pemasaran, kita harus tahu jualannya kemana, produk kita cocoknya untuk kalangan apa, itu penting. Karena profit oriented ini generalisasinya profit oriented. Kita belum bahas tentang namanya social oriented. Jadi kalau social oriented ini maksudnya ke social marketing, itu beda lagi.
Ini lingkungan alam. Ya, ini fokusnya memang ke environment ya, environment secara harfiah, lingkungan sumber daya alam lah. Ya, polusi, terus semakin banyak intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam, kelangkaan bahan mentah tertentu itu maksudnya ketika materialnya atau bahan bakunya menggunakan bahan-bahan dari alam. Contohnya perusahaan-perusahaan mebel itu kan mereka pakai kayu-kayu itu, ketika kelangkaan ya mereka susah. Atau apa ya, beras gitu yang 9 bahan pokok itu kan mereka sangat bergantung pada alam. Nah ini juga bisa menimbulkan yang namanya dampak intervensi ini ya, intervensi dari alam ini bisa menimbulkan dampak positif maupun negatif, wabil khusus untuk perusahaan-perusahaan besar. Karena sekarang itu apa namanya, jadi pola konsumen untuk berperilaku melakukan pembelian itu semakin dipengaruhi dengan yang namanya environment effect. Jadi kayak contohnya di Indonesia belum ya, di Indonesia di luar mungkin ya, teori-teori di luar sudah mengatakan seperti itu di jurnal-jurnal luar. Sebagai contoh seperti perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah mulai berinvestasi. Jadi sebagian profitabilitas mereka digunakan untuk revitalisasi hutan-hutan di negara-negara berkembang kayak Indonesia, Brasil. Atau kalau kalian pernah dengar yang namanya jual beli karbon, itu tujuannya seperti itu, CSR-nya seperti itu. Dia duit profitnya sebagian diinvestasikan ke revitalisasi hutan. Karena kan hutan sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi itu kan, Sulawesi ada nggak ya? Terlalu sih kayaknya Kalimantan sama Sumatera, Jawa udah habis, Papua contohnya itu kan sebagai paru-paru dunia. Itu jual beli karbon dan apa nilainya tinggi sekali itu. Dan ketika dia berinvestasi, jadi perusahaan M&A itu multinational enterprises berinvestasi kepada alam, dia bisa membranding produknya bahwa ini produk saya ini ramah lingkungan loh gitu. Kalau di Indonesia masih susah, di Alfamart aja nggak dikasih plastik ngamuk-ngamuk konsumennya kan. Gitu. Ini belum terlalu karena mungkin alamnya masih bagus ya. Ini gampang sekali nemu yang namanya pohon itu masih gampang, apalagi di desa. Mungkin kalau udah hidup di Cina, di Amerika itu udah jarang lihat pohon, nah baru itu. Lingkungan teknologi menciptakan peluang dan tantangan. Perusahaan yang gagal mengikuti perkembangan teknologi kehilangan produk dan pemasaran baru. Ini lingkungan teknologi nggak perlu dijelaskan, gampang sekali contohnya sekarang. Semuanya terintervensi dengan teknologi. Apalagi adanya COVID gini, sampai pendidikan aja terintervensi adanya teknologi. Ini lingkungan politik terdiri dari hukum, badan, dan kelompok yang mempengaruhi atau membatasi tindakan masyarakat. Ini biasanya perspektifnya ke public policy, ke government, pemerintah. Pemerintah itu membuat kebijakan seperti apa nih? Dia membatasi nggak? Teksnya bisa turun nggak nih? Misalnya kita mau impor bahan baku, itu teksnya bisa turun nggak? Kita ekspor itu teksnya bisa turun nggak, pajak ekspornya, atau dipermudah nggak secara izinnya, legalitasnya? Terus amdalnya seperti apa? Ini macam-macam. Ini kebijakan-kebijakan yang mendukung kalau dari segi UKM ya insentif atau enggak, trainingnya seperti apa, terus apa namanya menyediakan lingkungan bisnisnya seperti apa, itu kan pemerintah bisa apa namanya sangat bisa untuk mengintervensi bisnis terutama di UKM. Itu di perusahaan besar itu sama. Nah ini yang salah satu alasan kenapa banyak pemilik perusahaan-perusahaan besar yang konglomerasi itu mereka masuk ke politik, tujuannya apa ya, untuk dapat mengintervensi public policy-nya. Kan paling gampang ketika kita mengatur kebijakannya, kita ada di dalam itu. Jadi bisa dia masuk ke dalam ataupun dia sebagai backupnya, jadi dia di belakang layar aja, tunjuk aja orang yang kira-kira bisa win-win solution sama pengusaha, kasih modal buat jadi agih gitu. Itu udah rahasia umum di setiap negara melakukan ini karena teorinya ada, empirisnya pun ada. Ya standar lah, wajar. Makanya jangan kaget kalau banyak pengusaha sekarang berbondong-bondong ya ingin jadi pejabat. Lagi pejabat itu gajinya kan nggak terlalu besar sebenarnya.
kalau dibanding dengan pengusaha. Tapi ngapain mereka jadi capek-capek jadi pejabat ya, kalau nggak mereka dapat untung nggak mungkin. Tuh. Nah ini semakin banyaknya undang-undang yang mengatur bisnis, penegakan hukum yang kuat oleh badan pemerintah, penekanan tindakan tanggung jawab etika dan sosial yang besar. Nah ini mengintervensi yang namanya kinerja bisnis. Lingkungan budaya, nilai, persepsi, selera, perilaku sosial. Nah, ini lingkungan budaya, gampang ya. Ini value-nya. Jadi value orang Jawa dengan orang Sunda beda. Terus value orang Indonesia sama orang Malaysia hampir sama, cuman berbeda. Gitu. Orang Barat dan orang Timur value-nya beda, persepsinya beda, seleranya beda, perilaku sosialnya pun beda. Nah ini mengintervensi bisnis. Kita bisa adaptif nggak nih? Bisa segmentasi cocok nggak nih? Contohnya KFC yang paling simpel nih. KFC itu kalau di luar negeri nggak pakai nasi, pakainya kentang. Kalau di Indonesia pakainya nasi, ayam pakai nasi. Kalau kalian keluar negeri, misal nanti punya duit keluar negeri jalan-jalan kemana, Singapura atau ke Jepang, itu KFC nggak ada nasi bos, katanya kentang, mereka nggak makan nasi. Yang makan nasi sih cuman nggak sebagai pokok. Di sini ya kita nggak makan nasi, belum makan kan. Jadi mereka sesuaikan nih, mereka adaptif pakai nasi. Sampai steak aja pakai nasi di Indonesia kan. Dia adaptif itu perilaku bisnis yang adaptif terhadap lingkungan budaya. Gitu. Ini tentang nasionalisme sih. Jadi peningkatan rasa patriotisme, kepedulian terhadap alam yang semakin besar, kepercayaan terhadap institusi yang semakin berkurang, kecenderungan menuju ke pupung digital. Pupung digital itu maksudnya perspektifnya itu selalu digitalisasi. Jadi, sampai mau makan aja nggak pakai GoPay ya nggak puas gitu. Itu namanya kepopong digital. Terus peningkatan rasa patriotisme ini juga bisa menjadi segmentasi. Gitu. Terus spiritualisme juga bisa. Pencarian nilai yang lebih berarti dan abadi ini biasanya mencakup ke religiusitas. Ini penting, terutama untuk masyarakat Muslim yang taat ya. Kalau yang belum taat yang nggak ngaruh. Jadi misal, kan masih banyak nih ya pakai konvensional, masuk saya belum taat. Seperti itu. Masih banyak nih ngutang yang makan riba, udah salah mereka yang dosa, kita enggak yang penting. Nah gitu, ya gitulah, tergantung. Jadi kadang demografinya Muslim banyak, tapi tingkat ketaatannya seperti apa, rendah, sedang, atau tinggi. Kalau rendah, ya nggak ngaruh, mau Muslim semua, perang konvensional tetap jalan, riba tetap jalan, koror tetap jalan, lancar saja. Gitu. Nggak ngaruh. Jadi sebagai marketer ya kita harus tahu, kita harus membaca itu apa namanya, fenomena lingkungan sekitar lingkungan bisnis ya, lingkungan bisnis di perusahaan kita, terutama mencakup kepada segmentasi, targeting, sama positioning dari produk kita. 3 itu STP itu penting. Nah ini reaksi perusahaan. Jadi bisa bersifat adaptif atau beradaptasi, atau dia menghindari ancaman, atau justru memanfaatkan peluang yang ada. Menghindari ancaman itu kecenderungannya reaktif ya. Terus memanfaatkan peluang yang ada. Jadi ketika perusahaan itu dia menghadapi yang namanya untouchable intervention, jadi intervensinya itu nggak bisa disentuh nih. Nah mau nggak mau dia harus beradaptasi. Yang contoh simpel tadi KFC, atau misal retail fashion yang ekstrim ya, retail fashion Matahari Department Store itu kan dia satu-satu, mungkin bisa dikatakan satu-satunya retail fashion yang masih mempunyai mall fisik banyak, dalam arti profitnya masih ada, itu Matahari Department Store punya Lipo. Karena dia apa? Karena dia adaptif, dia fisiknya tetap, dan dia juga buat yang namanya online-nya juga dia buat digitalnya. Jadi mall digitalnya dia pun punya. Jadi itu namanya adaptif. Karena menurut Lipo ya si Matahari ini, Matahari Department Store di top levelnya, Indonesia itu belum bisa tersentuh secara keseluruhan, digitalisasi itu belum bisa. Karena masih banyak infrastruktur yang belum terpenuhi. Makanya
fisik-fisik ini dipertahankan ketika dia masuk ke kota-kota kecil kayak sama Gelang. Kalau kota kecil masih rame. Di tempat saya Pekalongan tuh Matahari, kalau apalagi Lebaran itu masih rame, nggak peduli COVID, tetap rame. Karena yang beli orang gunung tuh turun gunung semua gitu kalau tuh. Itu. Jadi mereka pakai bis, pakai truk terbuka itu ke mall, lucu-lucu, baunya nggak enak semua karena bau matahari kan. Ke mall itu dulu saya pernah kerja di itu di Lipo, salah satunya menghandle matahari itu. Wah, asik. Jadi seperti itu tergantung lingkungannya. Ketika dia menghindari ancaman defensif, ya pilihannya antara dia tetap di pasar bertarung dan lama kelamaan akan kalah seperti itu, biasanya keseringannya atau kecenderungannya akan kalah karena dia nggak adaptif. Intervensi itu kan misal teknologi ya, orang banyak pakai yang namanya e-commerce itu, semakin kayak Shopee itu kan promosinya gila-gila ya, mau nggak mau yang fisik-fisik itu yang harganya marginnya lebih tinggi akan kalah. Itu yang biasanya bersifat reaktif. Terus kalau perusahaan-perusahaan besar sih masih mending ya, ketika dia sudah mencapai break even point udah lama, jadi untungnya udah banyak nih. Kalau di Matrix BCG itu Boston Consulting Group, semoga diajari di manajemen strategik, itu ada grafik itu pertama growth itu sampai ke atas paling tinggi itu yang namanya cash cow atau sapi perah. Jadi kalau udah sampai ke sapi perah itu berarti dia udah BEP dan profitnya udah ya tinggal merah aja, kayak sapi udah gede, susunya tinggal diperah aja, itu seperti itu. Nah, ketika dia sudah diperah bisa-bisa, dia akan menunjukkan grafik penurunan sampai ke dalam, sampai suatu saat dia akan mati. Itu perusahaan-perusahaan besar udah tahu. Makanya ketika ada intervensi, grafiknya pertamanya landai, ketika ada intervensi dia akan langsung scrap. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh pengusaha itu yang multinasional ya, atau big company ya, big firm ya, dia bisa tutup aja, di pilotkan aja atau dijual. Itu karena dia perspektifnya kan BIP-nya udah lama, profitnya udah banyak, jual aja. Kayak bank-bank contohnya Lipo sih yang paling sering itu Lipo. Dulu Bank Lipo itu udah profit, ketika dia udah mulai turun jualnya kemana? Dia sekarang jadi kayak CIMB pun sekarang udah dijual ke Malaysia. Jadi seperti itu kelakuan perusahaan-perusahaan konglomerasi itu enaknya gitu, karena duitnya udah banyak, profitnya udah banyak, ya kalau ke intervensi tinggal ditutup aja. Mereka nggak peduli sama sumber daya manusia, mau PHK nggak peduli mereka, yang penting keuntungan sendiri kita, yang penting kita sendiri untuk jadi kalau UKM ya mau nggak mau beradaptasi, kalau untuk reaktif siap-siap mati gitu aja. UKM ya contohnya simpel gini, yang paling gampang ya itu tukang ojek pangkalan itu kan bisnis juga itu, jadi jasa ya. Ojek pangkalan itu ketika ada ojek online masuk, yang beradaptasi dia akan pindah ke Grab ataupun ke Gojek atau ke Maxim lah sekarang yang ada. Yang reaktif dia akan cenderung defensif, dia akan membuat komunitas sendiri, terus memilih membuat zona-zona yang nggak boleh ada ojek online. Itu biasanya bersifat reaktif, jadi menghindari ancaman. Defend aja ya, mereka mau nggak mau tetap mati karena konsumen kan perilakunya udah jelas, kecenderungannya ke ojek online kan lebih murah, lebih murah, dijemput sampai ke depan rumah gitu, dan harganya pasti nggak ada tipu-tipu kan. Kalau ojek pangkalan kan masih ada potensi untuk tipu-tipu gitu. Itu namanya adaptif ataupun reaktif. Nah, kalau memanfaatkan peluang baru, dia menghindari pasar tersebut. Jadi kalau dalam manajemen strategi itu ada ini lingkungan, karena bahasa lingkungannya pasal saya pakai teori strategi ya. Dalam manajemen strategi itu ada yang namanya blue ocean sama red ocean. Red ocean itu perangnya berdarah-darah. Jadi industri itu udah jenuh, ya udah perang aja di situ. Mau perang harga, perang kualitas, macam-macam, itu jenuh. Nah, kalau yang memanfaatkan peluang yang ada, dia pindah ke blue ocean, dia cari ceruk pasarnya di mana sih ceruk pasarnya. Contoh ojek online tadi,
ceruk pasarnya ojek online apa sih? Ya karena perusahaannya kan berdua, Gojek, Grab yang paling besar ya di Jawa. Di Jawa ya. Kalau di Jakarta itu juga udah tutup itu satunya lagi. Grab itu apalagi lupa itu. Ya ceruknya apa buat perusahaan baru yang punya duit. Contohnya Maxim, terus InRide apa itu, Inbike ada yang mobil itu, yang apa namanya harganya bisa nego itu juga ada. Itu namanya ceruk pasar. Jadi dia memanfaatkan peluang yang ada. Karena kompetisinya masih rendah, dia masih masuk ke kategori blue ocean atau ya laut biru lah. Biru itu belum perang berdarah-darah. Kalau red ocean udah jenuh. Contohnya kalian buka toko kelontong itu udah jenuh itu. Ngapain buka toko kelontong? Nggak penting. Kok apa kosnya lumayan besar, profitnya dikit karena perangnya udah jenuh sekali. Toko kelontong di mana-mana ada, belum saingan sama Indomart, Alfamart, belum sama saingan sama apa mart-mart yang selain Indo dan Alfamart itu kan. Itu udah perangnya udah di yang susah lah. Jadi mending nggak usah buka retail kayak toko kelontong gitu. Retail convenience store itu udah jenuh. Itu contohnya Red Ocean. Nah, ini proaktif berusaha untuk mengubah lingkungan yang tidak hanya bereaksi terhadapnya. Tiap saat perusahaan harus berusaha proaktif dan tidak reaktif. Ini analisis SWOT salah satu tools yang bisa dipakai buat menganalisis lingkungan bisnis. Jadi bisa dianalisis dari segi internal maupun eksternal. Bisa menggunakan 3 kaki tadi, resources, institusional atau industrial. Itu dilihat strength-nya di mana, weakness-nya, opportunity sama threat-nya. Disesuaikan, ini nggak ada dijelaskan ya, udah pada paham pasti. Strength, weakness, opportunity sama threat. Udah selesai. Yang mau tanyakan nggak? Saya enggak, Pak. Dari saya juga belum ada, Pak. Belum ada juga, Pak. Kalau ada, sudah yang presentasi ya. Iya, Pak. Kelompok 2 siapa sih? Saya, Pak. Alia. Saya, Pak. Saya itu siapa saya? Sinta, Pak. Alia, Vidya, Putri, sama Wahyu. Wahyu satunya. Nah, mulai. On cam ya. Saya itu kangen sama kalian sebenarnya. Bosan banget ngajar kalian tuh. Udah pada divaksin belum nih? Belum ya? Belum, Pak. Saya aja Belum, Pak. Oh, baru orang rumah, Pak, yang divaksin, Pak. Iya, makanya kalau nggak didenda itu saya nggak vaksin. Malas ngapain? Nggak vaksin malah. Didenda ya 5 juta ya nggak vaksin ya. Yuk. Monggo siapa yang share screen, yang presentasi. Aku Man yang share screen. Oke, monggo. Udah kelihatan belum ya, guys? Kelihatan kok.
Kelihatan, Sin. Sudah. Langsung ya Mbak Alia. Pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil resume berbagai jurnal dengan materinya analisis penciptaan hubungan loyalitas jangka panjang pelanggan. Kelompok kami ada saya Alia, ada Sinta, ada Putri Prastiwi, ada Wahyu, dan ada Vidya. Next. Bentar Al, kok macet ya? Sabar. Bentar ya guys, ini tuh kok nggak bisa tumben. Sabar, dicoba pelan-pelan dulu. Gak apa-apa, Sin. Udah berubah kan? Sudah. Udah, Sin. Nah, yang pertama ada perbankan syariah dan loyalitas. Next. Ya Allah guys, kok macet lagi ya? Gimana sih ini Oh, tuh? pakai yang biasa aja. Maksudnya yang enggak di slideshow gitu. Oh Mungkin gitu. siapa tahu bisa. Bentar, aku bingung deh. Kirim ke Arman, Man. Share screen, Man. Nah, kayak gitu aja. Coba. Nah, di jurnal ini ya menjelaskan yang melatar belakangi jurnal ini diteliti itu Bank Syariah di Indonesia itu tidak berbanding lurus dengan besarnya demografi masyarakat Islam di Indonesia. Nah, OJK menyatakan Bank Syariah mengalami perkembangan yang pesat, tapi antara tahun 2013 sampai 2014 itu menurun. Di tahun 2019, perbankan syariah hanya mampu 5,94% dari aset keuangan Indonesia. Nah, perlambatan kinerja perbankan syariah ini penyebab utamanya dari loyalitas konsumen. Nah, loyalitas konsumen ini bisa didapat karena adanya kepuasan dari pelanggan. Nah, untuk perbankan syariah ini, loyalitas konsumen terhadap perbankan syariah itu dipengaruhi oleh religiusan dan keakraban sebagai faktor penting dalam kepuasan konsumen. Nah, seseorang yang mengerti dan mempraktikkan agama sebagai bagian dari hidupnya akan selalu menjadikan agama sebagai fondasi mengambil keputusan apapun. Dalam hal ini, religiusitas terbukti sebagai dorongan internal untuk tetap setia dalam menggunakan perbankan syariah. Next.
Nah, dalam jurnal ini mendapatkan hasil adanya konsistensi antara kepuasan konsumen dengan loyalitas nasabah. Begitu pula dengan keakraban dan kualitas layanan. Keakraban dan kualitas layanan itu sangat penting untuk bank syariah. Nah, keakraban antara nasabah dengan perbankan syariah itu penting untuk perbankan syariah karena adanya proses transfer informasi yang akan memunculkan rasa akrab antara keduanya, sehingga bank syariah itu dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat dari nasabah. Nah, informasi yang akurat ini dapat membantu manajemen perbankan syariah untuk memproses preferensi pelanggan sehingga layanan atau produk yang ditawarkan kepada nasabah itu lebih berkembang dan berorientasi pada pelanggan. Nah, dalam penelitian ini, kualitas pelayanan lebih berorientasi pada budaya lokal yang memiliki ekspektasi dan keinginan pelanggan. Nah, keputusan pelanggan di sini bisa dijadikan bukti sejauh mana kinerja yang dirasakan bank syariah dalam memenuhi harapan pelanggan sehingga memunculkan rasa loyalitas itu tadi. Wujud loyalitas pelanggan ini tidak hanya niat untuk menggunakan produk, tetapi juga membagikan informasi untuk menggunakan produk perbankan syariah. Nah, tetapi hasil yang menarik dari penelitian ini adalah religiositas nasabah tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan, padahal faktanya seorang muslim dengan tingkat religiositas yang tinggi cenderung lebih memilih bank syariah dibanding dengan bank konvensional. Namun dalam penelitian ini kepuasan dan loyalitas nasabah kepada bank terlihat dari seberapa keuntungan yang didapat nasabah daripada religiositasnya. Selanjutnya, udah Al. Baik, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan topik yang saya ambil yaitu Relationship Marketing and Customer Loyalty, yang artinya hubungan pemasaran dan loyalitas pelanggan. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi, tujuan penelitian ini itu untuk menguji dari strategi pemasaran relasional terhadap loyalitas pelanggan. Nah, sudah tidak diragukan lagi kan bahwa banyak minat yang semakin besar pada subjek pemasaran relasional. Nah, persaingan kuat yang menjadi ciri lingkungan bisnis saat ini telah menghasilkan pembangunan hubungan perusahaan-perusahaan pelanggan yang lebih kuat. Oleh karena itu, membangun hubungan pelanggan itu menciptakan imbalan timbal balik yang menguntungkan bagi perusahaan maupun pelanggan. Nah, dengan membangun hubungan dengan pelanggan, organisasi juga dapat memperoleh sumber kecerdasan pemasaran yang berkualitas untuk perencanaan strategi pemasaran yang lebih baik. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk menguji secara empiris dampak aktual dari dasar pemasaran relasional terhadap loyalitas pelanggan. Pemahaman seperti itu akan membantu dalam pengelolaan hubungan perusahaan pelanggan yang lebih baik dan dalam mencapai tingkat loyalitas yang lebih tinggi di antara pelanggan. Kemudian studi penelitian ini yang dilaporkan di sini menyelidiki dampak dari 4 pemasaran hubungan, yaitu kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan penanganan konflik tentang layanan loyalitas pelanggan di Malaysia. Nah, di sini ada dasar-dasar hubungan pemasaran. Jadi ada 4 yang mempengaruhi, yaitu
ada 4 teori ya kebajikan utama yang mendukung hubungan pemasaran. Yang pertama itu ada kepercayaan, ada penanganan konflik, dan yang keempat itu ada komunikasi. Nah, kemudian hipotesis pada penelitian ini yaitu ada hubungan positif yang signifikan antara loyalitas pelanggan dengan 4 teori tadi, yaitu kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan penanganan konflik. Nah, kemudian bagaimana metodologi yang digunakan? Jadi, penelitian ini memakai metodologi yang diperoleh dari studi sebelumnya dan literatur yang relevan. Nah, jadi penelitian ini itu sudah diisi oleh 220 nasabah bank di Malaysia. Kemudian penelitian ini itu memakai analisis regresi berganda, menilai dampaknya terhadap loyalitas pelanggan dari 4 konstruksi utama pemasaran relasional, yaitu kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan penanganan konflik. Nah, kemudian penelitian ini pun semua itemnya itu diukur dengan tanggapan pada skala Likert 5 poin dari kesepakatan pernyataan. Mulai dari 1/4 sangat tidak setuju, untuk 5 1/4 sangat setuju. Kemudian analisis berganda ini dilakukan untuk memprediksi apakah ada hubungan antara 4 dasar pemasaran yang tadi, kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan penanganan konflik dengan loyalitas pelanggan. Maka dari itu diperolehlah hasil. Jadi hasilnya itu menunjukkan hubungan langsung yang signifikan antara keempat dasar dan loyalitas pelanggan pada tingkat signifikansi 5%. Nah, kemudian dari sampel tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah Bank Malaysia itu cenderung loyal jika bank tersebut satu, terpercaya, yang kedua, berkomitmen untuk melayani, yang ketiga, dapat diandalkan dan efisien berkomunikasi, dan yang terakhir, konflik dengan baik. Jadi kesimpulannya, semakin besar kepercayaan pada bank, semakin tinggi komitmen bank juga, semakin andal dan tepat waktu komunikasinya, dan semakin memuaskan penanganan konflik, maka akan semakin loyal juga nasabahnya. Kemudian ada implikasinya. Jadi secara teoritis, hasil penelitian ini itu memberikan bukti empiris untuk pengaruh loyalitas pelanggan dari relasional, kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan penanganan. Adapun implikasi dari studi ini, kesimpulan pertama adalah bahwa bank yang ingin mempertahankan dan mengembangkan pelanggan setia harus dapat dipercaya dan berkomitmen pada etika layanan. Harus berkomunikasi secara tepat dan akurat, dan harus menyelesaikan konflik dengan cara yang akan menghilangkan kerugian yang tidak perlu dan ketidaknyamanan bagi pelanggan. Dan kesimpulan yang terakhir, jadi penelitian atau studi ini telah menunjukkan bahwa pengukuran dasar dari pemasaran relasional itu dapat memprediksi loyalitas pelanggan, setidaknya di sektor perbankan Malaysia. Oleh karena itu, peneliti dan ahli strategi yang bertujuan untuk memelihara pelanggan setia harus memperhatikan masalah 4 dasar tadi, yaitu kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan penanganan konflik. Baik, sekian dari penjelasan hubungan pemasaran dan loyalitas pelanggan. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Prastiwi. Ya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil resum dari jurnal dengan judul Menjelajahi Peran Alternatif, Ukuran Kinerja Persepsi, dan Kebutuhan Kesesuaian dalam Proses Kepuasan Konsumen. Selanjutnya, Sinta. Sin. Ya. Pertama, latar belakang. Nah, kepuasan konsumen menjadi isu sentral dalam pemikiran dan praktek pemasaran karena merupakan hasil utama dari aktivitas diri, di mana akan mempengaruhi keputusan dan fenomena pasca pembelian.
Kepuasan konsumen merupakan tanggapan evaluatif terhadap hasil yang dirasakan dari pengalaman mengkonsumsi suatu hal tertentu. Membandingkan satu hal dengan hal lainnya merupakan komponen utama dalam proses pencapaian kepuasan. Nah, hal yang umum dibandingkan adalah kinerja yang dirasakan dan juga standar perbandingan prakonsumsi. Selain dampak dari kinerja yang dirasakan, didapat melalui perbandingan, sejumlah studi menunjukkan hubungan langsung dari kinerja yang dirasakan dengan kepuasan. Tujuan dari studi ini untuk menguji dalam kondisi apa terdapat hubungan langsung antara kepuasan dan kinerja. Ukuran kinerja dibagi secara objektif dan juga subjektif. Selanjutnya, nah di sini ada hipotesis. Hipotesis satu ini mengacu pada penelitian empiris yang mengonfirmasi konsep kinerja yang dirasakan secara langsung mempengaruhi kepuasan. Penelitian ini dilakukan oleh Anderson dan juga Sullivan tahun 93. Hasil ini menimbulkan keraguan pada kesesuaian diskonfirmasi harapan dan ekspektasi sebagai dasar perbandingan. Untuk penelitian lain, Kedot menaruh perhatian kepada ukuran kinerja yang menyiratkan evaluasi, seperti yang digunakan oleh peneliti Suprenan yang menggunakan 7 skala, yaitu suara yang buruk sampai suara yang baik. Peneliti Kedot menyarankan skala yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah objektif sebagai pengganti dari evaluasi. Seperti misalnya kecepatan layanan bisa diukur dalam satuan waktu daripada cepat ataupun lambat. Nah, singkatnya, peneliti mendalilkan bahwa ukuran tradisional kinerja yang diterima memiliki komponen evaluatif yang kuat, sehingga menangkap bagian dari konstruksi kepuasan. Akibatnya, peneliti menyarankan bahwa tingkat korelasi yang sering ditemukan antara kinerja yang dirasakan dan juga kepuasan, setidaknya sebagian merupakan cerminan dari jenis ukuran kinerja yang digunakan, daripada indikasi hubungan kausal langsung yang kuat antara dua konstruksi. Sehingga didapat hipotesis yang pertama, yaitu ketika ukuran kinerja yang dirasakan objektif digunakan, hubungan langsung yang diamati dari kinerja yang dirasakan dengan kepuasan akan lebih rendah daripada ketika ukuran kinerja subjektif digunakan. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, itu didapatkan dari teori sebagai berikut. Sebagian besar peneliti cenderung setuju bahwa hubungan dan nilai mempengaruhi ekspektasi. Berbeda dengan peneliti Oliver yang menyatakan standar prediktif dapat memasukkan standar lain seperti keinginan dan kebutuhan. Nah, gagasan bahwa diskonfirmasi hanya dapat terjadi untuk aspek-aspek di mana konsumen memegang ekspektasi sebelumnya merupakan kekurangan tambahan dari kerangka diskonfirmasi harapan. Untuk mengatasi kekurangan ini, Westbrook dan Reilly menggunakan analisis Locke untuk kepuasan kerja. Locke menegaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan adalah respon yang dipicu oleh proses kognitif evaluatif di mana persepsi terhadap suatu objek tindakan atau kondisi dibandingkan dengan nilai atau kebutuhan dan juga keinginan seseorang. Nah, semakin kecil perbedaan antara persepsi objek, tindakan, atau kondisi dan nilai-nilai seseorang, maka semakin menguntungkan evaluasi dan semakin besar tingkat kepuasan. Sehingga dihasilkan hipotesis yang kedua, yaitu model yang lebih lengkap dari proses evaluasi, khususnya penyertaan kesesuaian kebutuhan dan perbedaan antara ukuran subjektif dan objektif dari kinerja akan mengurangi atau bahkan mungkin menghilangkan hubungan langsung yang diamati dari kinerja yang dirasakan dengan kepuasan. Selanjutnya, di sini metode. Yang pertama, desain eksperimental. Penelitian ini melibatkan 115 responden yang terdiri dari mahasiswa MBA. Nah, dari 115 responden ini, 69% dari mereka adalah laki-laki dan 31% lainnya perempuan dengan rentang usia 25 sampai 40 tahun. Dan
rata-ratanya 29 tahun. Kemudian ada kriteria penelitian. Yang pertama itu kebutuhan yang sangat tinggi dan rendah harus ada dalam satu kelompok konsumen. Yang kedua, tingkat kinerja produk harus bisa diukur secara objektif. Nah, penelitian ini dilakukan dengan 4 pretest pada makanan cepat saji, pusat penurunan berat badan, layanan duplikasi kunci, dan layanan kurir. Di mana menunjukkan bahwa layanan kurir menggunakan waktu pengiriman untuk memanipulasi atribut ekspektasi, kebutuhan, dan kinerja secara realistis dan efektif, sehingga penelitian ini akan dilanjutkan pada layanan kurir. Selanjutnya, pengukuran. Persepsi kebutuhan diukur dengan skala 2 item dengan 7 poin. Nah, item pertama ini merupakan waktu pertemuan dijadwalkan, yaitu perkiraan waktu pengiriman dokumen. Item kedua adalah perkiraan waktu terakhir. Item kedua ini perkiraan waktu terakhir dokumen sampai untuk menghindari keterlambatan pertemuan. Item ini diperiksa untuk estimasi tentang waktu di mana perusahaan kurir dapat memastikan pengiriman dokumen. Nah, dokumen yang sampai pada hari Rabu pagi akan diberi nilai 7, dan sedangkan yang tiba pada hari Sabtu akan diberi nilai 1. Untuk prosedur, setiap peserta secara acak ditugaskan ke salah satu dari 8 kondisi eksperimental. Nah, para peserta ini diinstruksikan untuk tidak berkomunikasi dan tidak melihat kuesioner satu sama lain. Nah, peserta diinstruksikan untuk menyelesaikan membaca skenario yang di dalamnya berisi tentang pengalaman konsumsi dan menjawab 6 pertanyaan, termasuk di dalamnya pemeriksaan manipulasi terhadap kebutuhan dan harapan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini, pengujian hipotesis 1 menunjukkan hubungan langsung antara kepuasan dan kinerja adalah signifikan dalam kerangka diskonfirmasi harapan, sedangkan menggunakan kesesuaian kebutuhan sebagai perbandingan membuat hubungan tersebut tidak signifikan. Peneliti menyimpulkan bahwa meningkatkan pemodelan proses evaluasi menghasilkan dampak langsung yang lebih rendah yang diamati dari kinerja yang dirasakan pada kepuasan. Nah, temuan ini akan mendukung hipotesis 2. Akhirnya, hasil penelitian ini menyarankan bahwa kebutuhan kesesuaian harus dimasukkan ke dalam konseptualisasi kepuasan. Kesesuaian memiliki dengan kepuasan keseluruhan, sedangkan diskonfirmasi ekspektasi memainkan peran yang lebih kecil, tetapi masih signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa konsumen menggunakan berbagai standar dalam proses kepuasan. Selanjutnya, terakhir ada implikasi teoritis. Keempat studi menunjukkan bahwa kesesuaian keinginan adalah prediktor kepuasan yang lebih baik daripada diskonfirmasi harapan di sejumlah produk. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang berasal dari kebutuhan dan keinginan mungkin lebih unggul dari harapan sebagai standar perbandingan di banyak kategori produk. Dalam penelitian ini, hubungan langsung yang diamati dari kinerja yang dirasakan dengan kepuasan secara keseluruhan berkurang ketika indikator kinerja yang dirasakan lebih objektif menggantikan ukuran nilai tradisional yang syarat nilai. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan kinerja kepuasan menjadi tidak signifikan ketika keinginan kesesuaian sebagai lawan dari diskonfirmasi tradisional ekspektasi digunakan sebagai standar perbandingan dalam proses pemodelan kepuasan. Sekian resum dari jurnal yang satu ini. Selanjutnya, Oke, selanjutnya saya Wahyu Sripurwati. Mohon maaf, suaranya terdengar atau tidak ya? Terdengar kok, Mbak. Dengar. Oh, soalnya di sini sinyalnya agak kurang stabil. Maaf ya, nanti kalau ada
gangguan sedikit. Saya nggak bisa on cam juga. Oke. Kebetulan saya ke bagian jurnal Consumer Satisfaction, Conceptual Issue, Consumer Satisfaction Theory by a Critical Review. Atau pada intinya adalah jurnal kepuasan pelanggan dalam hal masalah konseptual, yaitu teori kepuasan pelanggan dari tinjauan kritis. Next. Kepuasan pelanggan di sini adalah sesuatu yang relatif dan berkaitan dengan nilai atau standar. Yang seiring berjalannya waktu akan terbentuk berbagai teori dan berbagai standar untuk mengukur dari kepuasan pelanggan itu sendiri. Dan ada beberapa teori yang kemudian menjadi bahan dari penelitian dalam jurnal ini. Next. Yang pertama yaitu teori disonansi, di mana dalam teori ini menyatakan bahwa orang akan mengharapkan kualitas produk yang tinggi, dan jika menerima produk dalam kualitas rendah akan mengalami perbedaan dan pengalaman kognitif disonansi, di mana hal ini akan menyebabkan seseorang mengalami pengalaman atau mengalami guncangan secara psikologis karena tidak terpenuhinya ekspektasi yang orang tersebut harapkan. Akan tetapi dalam kondisi ini, dalam teori disonansi menyatakan bahwa pelanggan akan tetap menerima hal tersebut atau istilahnya berdamai dengan kondisi tersebut dengan menerima hasil dari apa yang didapatkan dari pelayanan ataupun produk yang dibeli oleh pelanggan. Misalkan seorang pelanggan memesan sebuah makanan dalam sebuah restoran, dan ternyata makanan tersebut tidak menggugah seleranya, maka pelanggan tersebut hanya akan menganggap ini tidak apa-apa, tidak seburuk itu. Selanjutnya yaitu teori kontras, di mana teori ini berbanding terbalik dengan teori disonansi. Dalam teori kontras, seseorang yang mendapatkan pengalaman atau mendapatkan produk atau pelayanan yang jauh berbeda dari apa yang diharapkan akan membesar-besarkan hal tersebut baik secara positif maupun secara negatif. Dalam hal ini secara positif, apabila produk tersebut dianggap baik, maka dia akan memuji seolah-olah tidak ada produk lain yang lebih bagus daripada produk yang dia dapatkan. Dan jika hal itu diartikan secara negatif, maka orang tersebut akan menyatakan bahwa produk yang dia terima adalah produk yang paling buruk yang pernah ada dan pernah dia dapatkan. Lalu yang selanjutnya yaitu teori paradigma diskonfirmasi harapan. Di sini dalam teori ini menjadikan ekspektasi sebagai standar dalam penilaian kepuasan pelanggan, di mana ekspektasi awal dari pelanggan dijadikan sebagai standar untuk mengukur seberapa puas pelanggan terhadap pelayanan ataupun produk yang didapatkan. Diskonfirmasi positif antara ekspektasi dan persepsi akan menimbulkan kepuasan. Sebaliknya, jika terjadi diskonfirmasi negatif antara ekspektasi dan persepsi akan menyebabkan ketidakpuasan. Teori ini merupakan teori yang paling sering digunakan dan dirujuk oleh beberapa penelitian. Bahkan dalam penelitian pengobatan, seperti pengobatan flu yang dilakukan oleh Oliver pada tahun 1980, layanan pasar saham oleh Oliver dan Desabro tahun 1988, dan masih banyak penelitian lainnya. Meskipun telah banyak digunakan oleh peneliti dalam berbagai bidang, tetapi teori ini juga memiliki kritik utama yang terletak pada penggunaan ekspektasi sebagai perbandingan standar dalam mengukur kepuasan pelanggan, karena tidak semua pelanggan memiliki ekspektasi yang sama terhadap sebuah produk atau sebuah layanan. Selanjutnya adalah di mana adanya evaluasi pembelian produk.
atau layanan tidak disarankan pada ekspektasi awal, terdapat sebuah kemungkinan di mana responden kebingungan dengan apa yang harus diharapkan dari suatu produk tertentu. Kemudian ada next, teori tingkat perbandingan. Setelah sejumlah penulis atau peneliti melakukan kritikan terhadap teori paradigma tadi, mereka mendapatkan sesuatu yang dianggap lebih baik daripada teori sebelumnya, yaitu di mana terdapat standar penilaian yang dianggap lebih baik, yaitu ada lebih dari satu determinan dasar tingkat perbandingan atau untuk sebuah produk. Yang pertama yaitu pengalaman konsumen dalam menggunakan produk yang serupa. Yang kedua, produk tersebut diproduksi dalam situasi yang diharapkan oleh konsumen. Lalu yang ketiga adalah pengalaman konsumen lain yang kemungkinan menjadi rujukan dari konsumen tersebut. Teori tingkat perbandingan menyatakan bahwa standar atau norma basis pengalaman berperan sebagai perbandingan untuk menilai kepuasan pelanggan. Pelanggan akan menjadikan iklan sebagai bagian dari pengalaman mereka. Selanjutnya adalah teori persepsi nilai. Dalam teori ini, kepuasan adalah respon emosional yang dipicu oleh respon evaluasi kognitif di mana persepsi suatu penawaran dibandingkan dengan nilai, kebutuhan, keinginan, atau keinginan seseorang berbeda dengan ekspektasi yang disarankan dalam model EDP. Sebagai bentuk kritik dari model EDP, teori ini diajukan untuk menyatakan kepuasan bahwa kepuasan adalah bagian dari respon emosional yang dipicu kognitif. Teori ini belum terdapat banyak yang mendukung dalam penggunaannya dalam penelitian, sebagaimana yang telah digunakan oleh peneliti lain menggunakan teori EDP. Selanjutnya adalah model kinerja kepentingan. Selanjutnya ada teori atribusi, yakni dikembangkan oleh Werner Fraser dan Kuryakala pada tahun 1971. Teori ini digunakan sebagian besar untuk melihat model perilaku ketidakpuasan atau keluhan daripada model kepuasan itu sendiri. Model ini dianggap sebagai model paling rasional untuk menjelaskan mengapa terjadi ketidakpuasan. Beberapa peneliti menyatakan teori atribusi sebagai model alternatif. Teori ini sesuai untuk diterapkan dalam memastikan ketidakpuasan dan keluhan dari pelanggan. Lalu selanjutnya adalah teori ekuitas. Dalam teori ekuitas, kepuasan diukur melalui rasio keluaran atau masukan yang berimbang. Teori ekuitas dapat menjadi alternatif untuk membuat konsep perbandingan kinerja. Diskonfirmasi ekuitas telah didukung secara empiris, meskipun berlaku terutama untuk interaksi sosial. Dan selanjutnya adalah konsep person-situation fit, di mana dalam konsep ini seseorang akan menjadikan emosi pribadi sebagai acuan untuk menentukan pilihan dan standar penilaian dari pemilihan sebuah produk ataupun memilih sebuah layanan. Seperti halnya jika seseorang dalam kondisi emosi yang sangat baik, maka mereka akan cenderung untuk
melakukan hal-hal yang positif. Next. Dari teori-teori yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada teori yang paling sempurna untuk mengukur kepuasan pelanggan itu sendiri. Karena kembali lagi pada awal, yaitu di mana kepuasan adalah sesuatu hal yang relatif. Jadi, semua kembali kepada pribadi masing-masing dalam memberikan standar kepuasan itu sendiri. Meskipun dapat diukur, akan tetapi ukuran tersebut tidak dapat dikatakan sebagai ukuran yang paling sempurna. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya, judul jurnal resume yang saya resume adalah pemasaran, hubungan, dan loyalitas pelanggan, bukti dari sektor perbankan di Pakistan. Selanjutnya. Pendahuluan dari penelitian ini yaitu dengan membangun dan mempertahankan basis pelanggan setia adalah sangat penting bagi perusahaan. Pemasaran hubungan sekarang menjadi sarana bagi perusahaan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan kolaboratif jangka panjang agar bisa saling memuaskan antara pelanggan dan perusahaan. Maka, loyalitas pelanggan penting bagi perusahaan karena merupakan cara untuk bisa meningkatkan penjualan ataupun keuntungan. Seperti penelitian yang lain, untuk biaya mendapatkan pelanggan baru itu jauh lebih tinggi daripada melayani pelanggan saat ini. Sehingga mempertahankan pelanggan saat ini dapat memberikan dampak positif karena pelanggan ini bisa menyebarkan berita positif melalui dari mulut ke mulut tentang penyediaan pelayanan dari perusahaan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengeksplorasi persepsi dan kesukaan pelanggan dan untuk menyelidiki ketepatan pemasaran hubungan dalam dimensi kepercayaan, komunikasi, komitmen, dan penanganan konflik. Next. Literatur review dari penelitian ini yang pertama adalah pemasaran hubungan. Pemasaran hubungan adalah pemasaran hubungan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk menarik, berinteraksi dengan dan mempertahankan nasabah yang ada. Hal utama untuk pemasaran hubungan, semua pelanggan itu adalah unik. Semua aktivitas diarahkan pada kepuasan pelanggan. Pelaksanaan rencana didasarkan pada arus informasi yang terbuka dan perusahaan bisa memaksimalkan keuntungan dengan mempertahankan pelanggannya. Next. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen didefinisikan sebagai aspirasi yang dapat mempertahankan hubungan. Ada dua dimensi utama yaitu alasan komitmen kalkulatif di mana alasan pelanggan itu mengandalkan manfaat dari produknya. Sedangkan komitmen afektif adalah konsep yang dibangun antara pelanggan dan perusahaan yang mengarah pada tingkat kepercayaan dan komitmen yang tinggi. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi dalam perbankan dapat dilakukan melalui surat menyurat, interaksi dari situs web ataupun pribadi yang dapat memberikan layanan sehingga komunikasi tersebut memberikan hal yang positif dan dapat memperoleh keuntungan jika informasi yang ditawarkan dapat dilakukan dengan tepat. Yang keempat itu adalah penanganan konflik. Adalah suatu kemampuan perusahaan untuk bisa meminimalkan hasil yang merugikan dari konflik yang muncul ataupun yang akan terjadi. Yang kelima adalah loyalitas pelanggan, yang merupakan suatu unsur dari hubungan pemasaran yang dianggap penting karena dengan dampak positifnya dapat memberikan kesuksesan dan profitabilitas jangka panjang bagi perusahaan itu sendiri. Next. Hipotesis dari penelitian ini yang pertama
yaitu kepercayaan berdampak langsung dan positif pada loyalitas pelanggan. Yang kedua, komitmen berdampak langsung dan positif terhadap loyalitas pelanggan. Yang ketiga, komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Yang keempat, penanganan konflik berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya, metodologi yang digunakan dari penelitian ini yaitu nasabah bank adalah populasi dari penelitian ini di kota Islamabad, ibu kota Pakistan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk memilih responden adalah konvensi sampling. Responden mengisi kuesioner survei selama periode Maret sampai April 2012. Respon yang diperoleh dari kuesioner adalah hampir 125 nasabah. Untuk pengukuran variabelnya, total ada 19 pertanyaan yang dihubungkan dengan 5 dimensi yang dimasukkan ke dalam kuesioner. Tanggapan semua item diukur dengan pernyataan setuju yang berkisar dari 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju pada skala Likert 5 poin. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi yang menguji hubungan dari 4 dimensi utama hubungan pemasaran dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan komitmen pelanggan, pemasaran di dalam bank harus memastikan pelanggan merasa aman, karena mereka melihat risiko minimal dan bahagia dari hubungan antara bank dan pelanggan. Dan penelitian ini menemukan bahwa komunikasi mempengaruhi loyalitas pelanggan. Hal ini didukung juga dari penelitian sebelumnya. Hal penting dari penelitian ini adalah bahwa loyalitas pelanggan di sektor perbankan Pakistan cenderung lebih besar di komunikasi daripada kepercayaan, sehingga komunikasi menjadi alat kunci dan jenis informasi ataupun pelayanan yang tepat dapat meningkatkan kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas. Selanjutnya, implikasi teoritis. Studi ini memberikan dukungan empiris untuk pengaruh terhadap loyalitas pelanggan berdasar 4 faktor kunci hubungan pemasaran: komunikasi, penanganan konflik, komitmen, dan kepercayaan. Ini memperkuat nilai literatur yang ada dengan menghubungkan daftar faktor dengan loyalitas pelanggan dan dengan dukungan empiris. Implikasi praktis, yaitu keterkaitan praktisi telah menjadi kekuatan di balik popularitas hubungan pemasaran. Alasan di balik itu adalah minat para praktisi. Dalam hubungan pemasaran, manajer sebaiknya menggabungkan loyalitas pelanggan dan komitmen dalam survei meningkatkan kepercayaan. Manajer juga harus fokus pada komitmen yang mengarah pada perilaku loyalitas pelanggan seperti dari mulut ke mulut untuk mengembangkan kepercayaan dari pelanggan baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada para presentator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada yang mau tanyakan, ya berarti tutup aja.
Berarti udah paham semua ya. Jadi materi jurnal-jurnal yang saya berikan untuk tugas terutama pertemuan hari ini itu fokusnya kepada CRM, Customer Relationship Marketing. Jadi grand teorinya itu terus ditambahi sama grand teori kayak satisfaction, kepuasan, terus ada trust juga. Nah, di CRM itu fokusnya ada 3 untuk menciptakan loyalitas pelanggan melalui hubungan relasional. Yang pertama itu satisfaction, kepuasan, terus trust, kepercayaan, terus ada komitmen, terus berbagai penelitian juga menambahkan bahwa keintiman juga penting. Jadi hubungan kedekatan antara perusahaan dengan customer juga penting. Terus ada juga risk mitigation ya. Jadi bagaimana perusahaan itu memitigasi resiko-resiko yang dapat muncul ketika terjadi kesalahan pelayanan. Tujuannya untuk apa ya? Balik lagi untuk menciptakan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada konsumen. Nah, tadi ada teori kayak teori disonansi, terus ada value percept disparity teori itu punya Riley and Westbrook, itu bagus untuk grand teori kepuasan. Kalau kalian misal buat skripsi tentang kepuasan itu bagus itu. Value percept disparity teori. Jadi bagaimana kepuasan itu terbentuk itu berbeda-beda untuk setiap konsumen. Jadi tergantung dengan preferensi konsumennya seperti apa. Karena balik lagi persepsi ya, value persepsi. Jadi value perception itu berbeda-beda. Jadi misal ketika ada orang yang mendapat pelayanan yang kurang bagus, belum tentu dia akan marah karena kurang bagus itu berbeda-beda untuk setiap konsumen. Ada yang memiliki standar yang khusus, ada yang standarnya biasa-biasa aja, ada yang mungkin puas, yang penting enak, kualitas atau harga nomor sekian, ada yang penting harganya. Itu masuk ke value percept disparity teori. Jadi dia mempersepsikan jarak antar nilai kepuasan pelanggan itu berbeda-beda untuk setiap individual konsumennya. Itu tentang grand teori loyalitas ya. Jadi semua itu balik lagi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Karena tadi ada juga jurnal yang menyebutkan bahwa untuk mendapatkan customer baru atau pelanggan baru itu kecenderungannya investasinya lebih tinggi. Jadi bukan berarti nggak penting ya, tapi lebih baik atau lebih murah secara investasi itu memaintain database konsumen kita. Jadi sudah pernah beli itu kita punya database-nya, kita bisa tawarkan produk-produk baru. Itu bisa menggunakan kalau sekarang kan teknologi sudah ada, jadi bisa pakai database konsumen, bisa tawarkan produk-produk baru. Atau misal kalau dari segi perbankan ya kita bisa tawarkan top up. Kalau yang kredit untuk bisnis kita bisa tawarkan top up kalau misal udah mau lunas, itu seperti itu. Jadi itu pentingnya yang namanya loyalitas pelanggan. Jadi loyalitas pelanggan itu terdiri dari 2, ada aspek attitudinal sama behavioral. Jadi ada sikap, dari loyalitas berdasarkan sikap dan perilaku. Kecenderungan sikap, dia bagaimana sikap dia terhadap harga maupun produk, kualitas, pelayanan, itu masuk ke loyalitas sikap. Ketika berbicara tentang loyalitas perilaku, berhubungan dengan perspektif bahwa perilaku nasabah itu akan mencenderungkan ke bagaimana dia akan meretensi kembali pembelian. Jadi melakukan pembelian ulang dan menyebarkan informasi dari mulut ke mulut. Biasanya teorinya WOM, word of mouth itu. Jadi dia menyebarkan teori mulut ke mulut tentang informasi positif tentang produk yang pernah mereka beli. Jadi itu outline-nya tentang pertemuan hari ini, terutama yang loyalitas ya. Jadi pentingnya loyalitas seperti itu, karena secara investasi itu lebih mahal untuk mendapatkan pelanggan baru daripada kita jika dibandingkan dengan kita memaintain konsumen atau pelanggan yang sudah ada. Itu lebih mudah karena mereka sudah pernah mendapatkan yang namanya pelayanan ya. Mereka sudah pernah beli, mereka sudah pernah merasakan. Selama kita yakin kualitasnya bagus, pelayanannya bagus, ya kita tawarkan lagi. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, N ya. Oh, yang nge-N Arman.
Saya Elif ya. Siapa?